Karena sebentar lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, hari ini Intan mau bikin video agak keluar dari jalur Dynasty. Karena Intan pengen membahas tokoh Indonesia. Tokoh yang Intan bahas hari ini beliau itu Tionghoa Indonesia, masih hidup sampai sekarang tahun 2022 ya. Dan prestasinya ini loh guys, luar biasa banget. Dia adalah Rudy Hartono. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Saya punya keyakinan karena persiapan saya baik. Saya sangat fokus. Dan pada waktunya saya bisa memperlihatkan hasil dari latihan saya selama 9 tahun. Intan ngerasa pas banget nih bikin video ini karena beliaunya Rudy Hartono itu sebentar lagi ulang tahun. Buat teman-teman, terutama teman-teman yang suka sama badminton, yang ngikuti badminton, pasti nggak asing dengan nama Rudy Hartono. Dia pemain bulu tangkis yang rekornya nih sampai sekarang itu belum pernah ada yang matahin. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu All England itu apa. All England itu ajang bergengsi badminton per tahun diadakannya. Karena memang All England itu ajang yang bergengsi, setiap negara itu pasti mengeluarkan pemain-pemain terbaiknya untuk bertanding di ajang All England tersebut. Jadi bukan pemain-pemain cadangan yang ditandingkan. Jadi pemain All England aja susah, apalagi memenangkan All England. By the way, ngomong-ngomong tentang All England, baju yang Intan pakai sekarang itu juga baju dari juara All England loh. Pengen tahu bajunya siapa? Nih, kelihatan? Nah, Rudy Hartono ini bukan cuma sekali dua kali loh memenangkan All England, tapi 8 kali. Di mana 7 kalinya itu berturut-turut. Ini All England yang untuk tunggal putra ya guys ya. Sampai ya rekornya itu masuk Guinness Book of Record. Rudy Hartono itu mulai ikut All England tahun 1968. Sejak itu sampai tahun 74, setiap tahunnya dia menang All England terus. Di tahun 1975 dia kalah dari Denmark. Tahun 1976 dia tanding lagi dan juara lagi. Di tahun berikutnya 1977 dia nggak ikut. Di tahun 1978 Rudy Hartono dikalahkan oleh Lim Swee King. Sehingga sejak saat itu Lim Swee King namanya itu melambung. Oke, yuk sekarang kita masuk ke kisah hidupnya Rudy. Gimana kok dia bisa sampai secemerlang itu. Rudy Hartono lahir pada tanggal 18 Agustus 1949 dengan nama lahir Liang Hai Liang atau nama Hokiannya New Hope Liang. Sejak kecil Rudy Hartono itu seneng banget olahraga. Dia suka main voli, suka main sepak bola, renang, sepatu roda, apalagi badminton. Wah, ini kebalikannya Intan. Kalau Intan mah senengnya tidur. Ayah Rudy Hartono punya usaha pemrosesan susu sapi dan penjahit pakaian pria. Ayahnya Rudy Hartono itu namanya Zulkarnain. Zulkarnain itu juga pinter badminton guys. Dia bahkan mendirikan asosiasi bulu tangkis di tahun 1951. Melalui asosiasinya ini, Zulkarnain itu melatih pemain-pemain muda. Saat usia Rudy Hartono 9 tahun, Rudy Hartono itu seneng main badminton di jalan raya aspal deket kantor PLN Surabaya. Saat usianya 11 tahun, Zulkarnain itu sadar, oh ini anakku ini seneng badminton, anakku ini mainnya bagus. Kemudian Zulkarnain itu mulai ngajarin Rudy itu badminton.
Dalam buku biografi Rudi Hartono yang berjudul Raja Wali dengan jurus padi, Rudi Hartono bilang kalau dia itu latihannya setiap hari Minggu, tapi dari pagi sampai malam jam 10 malam. Karena Rudi Hartono itu sudah demen banget sama badminton nih, jadi Rudi itu memberanikan diri mengikuti kompetisi-kompetisi di sekitar Surabaya. Yang pada waktu itu kompetisi-kompetisinya itu cuman diterangin oleh lampu petromak. Zulkarnain ngelihat anaknya itu berbakat, sering menang kompetisi, dia kemudian menggembleng Rudi Hartono secara profesional. Meskipun dengan fasilitas yang seadanya. Pada saat itu ruangannya itu cuma di gudang gerbong kereta api PJKA Karangmenjangan. Karena klub badminton yang dimiliki papanya itu cuman klub yang kecil dan Rudi Hartono itu pengen berkembang, dia kepengen dong naik level. Akhirnya Rudi Hartono join grup Raja Wali, di mana grup Raja Wali adalah grup yang melahirkan banyak pemain bulu tangkis dunia. Di usia yang ke-15 tahun, Rudi Hartono itu menang lomba badminton junior nasional. Sejak ini Rudi Hartono itu dilirik sama pelatih-pelatih dan direkrut ke pusat latihan nasional pada akhir 1965 untuk bergabung dengan tim Thomas di kompetisi mendatang. Di tahun 1967, Rudi Hartono sudah menjadi tim Thomas Cup. Thomas Cup itu pertandingan beregu cowok badminton. Kalau sekarang itu ada 5 set ya, jadi 3 single, 2 ganda. Tim yang menang pertandingan itu 3 kali. Kalau sekarang. Tapi sebelum tahun 1980, Thomas Cup itu 1 set 9 pertandingan dan ini pertandingannya dilakukan selama 2 hari. Tim yang menang tentu saja tim yang menang 5 kali pertandingan. Rudi itu main single di Thomas Cup dan dia menang di semua pertandingan. Tapi ini Rudi Hartono baru, perkasa dan penuh keyakinan. Hartono terus-menerus menyerang dari mula. Dia mendahului 4-0, meninggalkan Cheng Ho 9-2 dan menang set yang pertama 15-5. Di final itu ada kejadian kontroversial guys, kan 2 hari nih ya finalnya. Di hari pertama tepat Indonesia ketemu sama Malaysia ya di final itu. Pada waktu itu Indonesia sama Malaysia itu baru saja ada konflik. Dan pertandingannya ini ada di Indonesia. Sehingga pada waktu tanding itu supporter-supporternya Indonesia itu meneriakin teror ke pemain-pemain Malaysia. Sampai ada berita kalau di flash-flashin segala. Karena situasi yang tidak kondusif seperti ini, akhirnya wasit itu turun pada saat itu. Dan dia menyetop pertandingan itu. Wasit bilang besok diadakan lagi pertandingan finalnya, diulangi lagi tanpa penonton. Indonesia nggak setuju ya, mungkin karena mereka kan penonton sudah beli tiket, masa kita mau ngebalikin tiketnya. Kemudian Indonesia itu mengajukan banding ke IBF. Keputusan IBF pada saat itu, oke, pertandingannya diadakan di negara yang netral. Waktu itu yang dipilih adalah New Zealand. Pada waktu yang ditentukan timnas Malaysia datang, tapi timnas Indonesia nggak datang, nggak tahu karena apa. Sehingga di tahun 1967 karena Indonesia nggak datang ke New Zealand, Piala Thomas jatuh ke tangan Malaysia. Kembali lagi ke Rudi Hartono. Setahun setelah kejadian Thomas Cup itu, di tahun berikutnya Rudi Hartono terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang All England, tentu saja di sektor tunggal putra. Pada waktu itu usia Rudi Hartono 18 tahun dan dia menang All England dan menjadi pemain termuda yang menjuarai All England pada saat itu. Dan seperti yang Intan bilang tadi, dari tahun 1968 sampai 74 dia menang terus selama 7 kali, kalah sekali, tahun berikutnya menang lagi. Apa prestasinya Rudi Hartono? Cuman All England aja? Enggak dong. Di tahun 1972 itu ada uji coba Olimpiade badminton. Maksudnya
Olimpiade badminton itu perdana tahun 1992. Sebelumnya itu pasti ada uji cobanya. Di situ Rudi Hartono itu main tunggal putra dan dia menang. Jadi andai kata pada waktu itu pertandingannya resmi dapat emas tuh Rudi Hartono. Untuk ajang open-openan seperti US Open, Canadian Open, Singapore Open, Rudi Hartono juga sering menang. Pada zamannya Rudi Hartono itu ya guys ya, Thomas Cup itu diadakan 3 tahun sekali. Yang tadi Intan bahas di awal, tahun 1967, itu pertama kali Rudi Hartono ikut Thomas Cup. Di tahun berikutnya, tahun 1970, 1973, 76, 79, 4 kali berturut-turut Thomas Cup itu dipegang oleh Indonesia dan tentu saja Rudi Hartono berpartisipasi di Thomas Cup tersebut di sektor single. Tapi Thomas Cup periode berikutnya yaitu tahun 1982, Thomas Cup jatuh ke tangannya China. Rudi Hartono pun juga kalah dari Luan Chin. Setelah itu Rudi Hartono menyatakan pensiun. Nah sekarang gimana sih kabar Pak Rudi Hartono ini? Dia itu ngapain aja? Dia ada bisnis susu, ada bisnis peralatan olahraga, tapi ya tetap dia masih main badminton. Sekarang Indonesia tidak memunculkan kan setelah Rudi ya kan ada Swi King, terus Ardi Wiranata, terus ada Rianto Arbi, ya kan? Tapi Taufik Hidayat terus tidak ada lagi. Ini menjadi satu katakan pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan pasti. Ayo, kenapa tuh? Mungkin salah satu sebabnya itu yang bakal Intan bahas di video berikutnya. Di video berikutnya Intan masih membahas tokoh Tionghoa Indonesia. Dia itu pelatih Alan Budi Kusuma yang membawa Alan Budi Kusuma meraih medali emas di Barcelona tahun 1992. Karena sesuatu dengan terpaksa beliau itu ke Tiongkok dan menjadi pelatih di Tiongkok. Tahu siapa yang dia latih? Banyak. Salah satunya adalah Lin Tan. Oke, ditunggu ya video berikutnya. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Kalah itu memang gak enak. Dalam latihan pun saya selalu begitu. Kenapa saya kalah? Apa yang saya kurang? Sehingga saya itu terpacu terus. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.